Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T 2019 1061. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-10 mengenai data dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi di bab ke-10 ini ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama, pengertian data. Jadi di situ apa sih data? Apa sih yang dimaksud data? Kemudian yang kedua, jenis-jenis data. Kemudian yang ketiga, ini adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah pengertian data. Jadi, data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Kemudian, kata data itu merupakan bentuk jamak dari datum, dari bahasa Latin yang diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa data itu adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya data itu berupa angka atau kata-kata. Kemudian pembahasan yang kedua ini adalah jenis-jenis data. Nah, di sini jenis-jenis data ada 2. Yang pertama, data pribadi. Kemudian yang kedua itu data tentang lingkungan. Nah, data yang pertama adalah jenis data yang pertama adalah data pribadi. Jadi di sini adalah data yang berupa perorangan yang diambil dan dikumpulkan dari masing-masing setiap peserta didik. Nah, dari perolehan informasi tentang setiap peserta didik, maka diperoleh adanya pemahaman yang unik dari masing-masing individu. Kemudian data yang kedua ini adalah data tentang lingkungan. Jadi data tentang lingkungan ini sangat berguna dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Karena apa? Karena data tentang lingkungan ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam melakukan penyelesaian diri. Nah, dalam menemukan dan memahami penyelesaian diri itu ada yang namanya memerlukan berbagai informasi tentang lingkungan. Khususnya lingkungan itu yang berkaitan erat dengan peserta didik itu dan dengan program dan kegiatan pendidikan, yaitu minat, bakat, kemudian cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya data tentang lingkungan ini sangat bermanfaat sekali kepada konselor, karena dengan konselor mengetahui data tentang lingkungan si klien, jadi di situ si konselor ini atau guru pembimbing dapat memberikan informasi mengenai data tentang lingkungan tersebut kepada para peserta didiknya, sehingga para peserta didiknya itu dapat terhindar dari keraguan, kesulitan, bahkan semacam itu perbuatan yang tercela. Kemudian pembahasan yang ketiga ini adalah teknik pengumpulan data. Jadi di sini ada 2 teknik. Yang pertama teknik tes, kemudian yang kedua itu teknik non-tes. Nah, teknik tes ini adalah tes itu kan adalah cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diadakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan para peserta didik. Jadi di situ dengan adanya tes dapat mengetahui kemampuan belajarnya segini, terus kemampuan bersosialisasi dengan lingkungannya segini gitu. Karena dengan tes itu adalah pengukuran yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu kita dapat mengetahui dan membandingkan keadaan psikis dan tingkah laku individu. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih itu teknik tes, jadi di situ ada jenis-jenis tes. Ada tes kepribadian, tes intelijensi, tes bakat, tes minat, kemudian tes perkembangan vokasional, tes hasil belajar, kemudian tes pemeriksaan fisik dan kesehatan. Setelah itu juga ada tes namanya tes psikologi. Tes psikologi ini juga berkaitan dengan
tingkat kecerdasan dan keadaan mental seorang anak. Kemudian kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan teknik tes. Jadi setiap teknik itu juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi kelemahan teknik tes ini yang pertama itu tes mempunyai nilai ekonomis karena lebih cepat daripada teknik yang lain. Kemudian yang kedua ini kelebihannya, hasilnya itu lebih objektif daripada yang lain serta lebih cermat dan tepat. Mengenai kelemahan dari teknik tes ini, yang pertama itu terbatasnya jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, individu bisa saja mengubah jawabannya yang tidak sesuai dengan keadaannya atau realitanya. Kemudian yang kedua ini adalah teknik non-tes. Tadi kan yang teknik pengumpulan data yang pertama itu kan teknik tes. Sekarang teknik yang kedua ini adalah teknik non-tes. Jadi teknik non-tes ini berbeda dengan teknik tes. Nah, kalau teknik non-tes ini biasanya menggunakan observasi, kemudian wawancara, terus ada lagi studi kasus, kemudian ada semacam autobiografi, kemudian sosiometri, himpunan data. Nah, yang pertama itu adalah observasi. Jadi di sini itu observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Jadi seorang konselor mengamati langsung bagaimana keadaan klien ini. Intinya itu terjun langsung dalam pengamatan. Kemudian ada jenis-jenis observasi. Nah, jenis-jenis observasi ini ada observasi yang berpartisipasi, kemudian ada observasi yang non berpartisipasi, kemudian ada kuasi partisipasi. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kelebihannya itu banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi. Hasilnya lebih akurat dan sulit untuk dibantah atau dikomen. Kemudian yang kedua ini banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi. Misalnya terlalu sibuk dan kurang waktu untuk diwawancarai atau Manisci questionnaire. Jadi jika kan ada seumpama kita ingin ingin berwawancara dengan narasumber, tapi narasumbernya ini tidak ada waktu, sibuk gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya teknik observasi gitu, pengamatan langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan dari teknik observasi. Jadi kelemahannya yang pertama ini, observasi tergantung pada kemampuan pengamatan dan daya mengingat. Kemudian ada kelemahan observer dalam pencatatan. Setelah itu, alat dan cara dalam melakukan observasi ini banyak sekali macamnya. Ada catatan anekdot, kemudian ada catatan berkala, ada daftar cek, kemudian ada skala penilaian. Nah, yang kedua, teknik yang kedua tadi kan observasi, kemudian yang kedua ini adalah wawancara. Nah, wawancara ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang individu dengan mengadakan hubungan secara langsung atau tatap muka dengan informan. Kemudian di wawancara ini ada jenis-jenisnya juga. Ada the employment interview, ada informational interview, ada administrative interview, kemudian ada counseling interview. Jadi pada layanan bimbingan dan counseling ini fokus yang terakhir ini, counseling interview, wawancara counseling. Nah, di wawancara itu
ada beberapa bagian. Ada bagian permulaan atau pendahuluan, kemudian ada bagian inti dari wawancara, kemudian juga ada bagian akhir dari wawancara. Nah, terkait kelemahan dan kelebihan dari wawancara ini, yang pertama, keunggulan atau kelemahan dari wawancara. Ini rumusan pertanyaan dapat disesuaikan dengan daya tangkap siswa. Kemudian, diperolehlah informasi dalam suasana komunikasi secara langsung, yang memungkinkan siswa itu lebih memberikan data faktual, data yang nyata, yang benar-benar terjadi. Kemudian kelemahan dari wawancara atau interview, memakan banyak waktu. Itu pasti setiap wawancara itu butuh waktu yang lama. Kemudian siswa itu berprasangka terhadap petugas bimbingan dan memberikan informasi yang tidak sesuai. Kadang narasumber itu tidak percaya dengan itu yang mengajak untuk berwawancara. Jadi yang diwawancarai ini kadang tidak menjelaskan sesuai fakta yang ada. Setelah itu ada yang namanya teknik yang ketiga ini, studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah suatu metode penyelidikan untuk mempelajari kejadian mengenai perorangan. Dengan kata lain, metode ini menyelidiki riwayat hidup, kemudian jika metode-metode sebelumnya banyak memerlukan informan, maka metode ini tidak memerlukan banyak informan, tetapi kita mendapat tinjauan yang mendalam. Nah, setelah itu ada yang namanya teknik yang keempat. Ini adalah angket atau kuesioner. Jadi, angket itu merupakan sebuah alat pengumpul data yang memuat sejumlah item, di mana berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta didik. Dan ini sifatnya juga secara tertulis. Ada yang namanya jenis-jenis angket. Di sini jenis-jenisnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup. Setelah itu ada yang namanya kelebihan dan kelemahan. Jadi kelebihan angket atau kuesioner ini yang pertama, dalam waktu singkat diperoleh banyak keterangan. Kemudian yang kedua, pengisiannya dapat dilakukan di kelas. Setiap siswa menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Sedangkan kelemahan dari angket atau kuesioner ini yang pertama, siswa tidak memberikan keterangan lebih lanjut karena jawaban terbatas pada hal-hal yang tertentu saja, yaitu pada hal-hal yang ditanyakan saja. Kemudian yang kedua, siswa itu dapat menjawab tidak sesuai dengan keadaan. Kemudian yang ketiga, jawaban hanya mengungkapkan keadaan siswa pada saat angket diisi saja. Setelah itu, ada yang namanya teknik autobiografi. Jadi di sini autobiografi merupakan karangan yang dibuat oleh siswa mengenai riwayat hidupnya sampai pada saat sekarang. Jadi di sini itu dengan kata lain merupakan catatan-catatan harian yang dibuat sendiri oleh siswa. Nah, teknik ini dilakukan dengan menyuruh siswa untuk membuat catatan berbagai kejadian atau peristiwa tentang dirinya, baik itu yang menyenangkan maupun menyedihkan, menyebalkan, dan lain sebagainya. Keunggulan dari autobiografi ini adalah yang pertama, di samping menceritakan kejadian-kejadian yang dilaluinya, maka akan terungkap pikiran dan perasaan yang subjektif tentang kejadian tersebut. Kemudian
dapat menolong konselor memahami kehidupan batin siswa. Selanjutnya adalah kelemahan dari autobiografi. Jadi di sini unsur subjektivitasnya menimbulkan kesulitan bagi interpretasi karena siswa itu cenderung melebih-lebihkan kebaikan dan atau kelemahan sendiri dan menilai peranan orang lain secara berat sebelah. Kemudian memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya adalah teknik sosiometri. Jadi, teknik sosiometri ini adalah satu teknik pengumpulan data yang secara khusus berhubungan dengan interaksi sosial. Jadi, bagaimana si klien ini bersosial dengan lingkungannya, dengan masyarakat. Kemudian terkait kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari sosiometri ini mungkin kelebihannya yaitu memberikan informasi yang objektif mengenai fungsi-fungsi individu dalam kelompoknya. Kemudian kelemahannya dari sosiometri ini adalah sosiometri ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Selanjutnya adalah teknik himpunan data. Jadi, teknik himpunan data ini merupakan kegiatan pendukung dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling meliputi perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan laporan. Nah, di himpunan data ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya ini adalah menunjang penyelenggaraan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan layanan sasaran layanan. Kemudian tujuan khususnya ini adalah dijadikan bahan dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan pemeliharaan dan dapat juga mendukung dalam melindungi hak-hak individu yang sedang mengalami masalah hak asasi manusia. Kemudian di himpunan data ini ada penyelenggara himpunan data. Jadi konselor sebagai penyelenggara himpunan data memiliki fungsi yaitu menghimpun data, kemudian mengembangkan data, dan menggunakan data. Setelah itu, ada yang namanya operasionalisasi penyelenggaraan himpunan data. Jadi, menurut Prayitno, operasionalisasi penyelenggaraan himpunan data ini meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi dan analisis, laporan, dan hambatan. Kemudian, ada komponen himpunan data. Jadi di sini ada jenis data, kemudian ada data umum, ada bentuk data, ada bentuk himpunan data, kemudian ada alat penyimpanan data. Jadi yang pertama dulu itu jenis data. Jenis data ini ada data pribadi dan ada data kelompok. Kemudian data umum. Data umum ini adalah data yang tidak mengenai diri seseorang dan juga tidak mengenai kelompok. Setelah itu, data umum berasal dari luar diri atau kelompok. Jadi data ini bersifat umum. Setelah itu, bentuk himpunan data. Nah, apa saja sih bentuk dari himpunan data? Jadi bentuk himpunan data ini semacam buku data pribadi, kemudian kumpulan data umum, juga ada himpunan lembaran dengan format yang khusus. Nah, setelah itu alat penyimpanan data. Jadi alat penyimpanan data ini berupa kartu, kemudian folder, setelah itu booklet dan buku pribadi. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan himpunan data dan pemanfaatnya secara optimal. Jadi yang pertama, materinya itu materi himpunan data yang baik itu akurat dan lengkap, sangat berguna untuk memberikan gambaran yang tepat tentang individu. Kemudian yang kedua, data tentang individu itu bersifat dinamis. Kemudian yang ketiga, data yang terkumpul itu disusun secara rapi dan teratur. Kemudian yang keempat, ini data yang dihimpun dasarnya bersifat rahasia. Kemudian
Kegiatan yang menyangkut himpunan hanyalah sebagai penunjang saja. Sekian dari penjelasan bab ke-10. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.